misalnya kalian menemukan sebuah fungsi, misalkan pertama dia merupakan daerah domain, maka kebalikannya dia berubah menjadi daerah kodomain. Itu penjelasan singkat tentang fungsi inverse. Oke, nah ini contohnya. Contohnya bisa kalian lihat di sini contoh inverse fungsi yang seperti saya bilang tadi. Kalau di gambar pertama ini di sini daerah domain. Nah, sedangkan pada saat dia di inverse atau dibalikkan, itu dia berubah menjadi daerah kodomain di sini. Ya, yang di sini daerah kodomain, maka di sini ya, di sini daerahnya berubah menjadi domain. Jadi kebalikan dari fungsi ini, daerah yang awalnya daerah domain maka berubah menjadi daerah kodomain. Oke, sampai di situ paham seputar fungsi? Paham, Bu. Oke. Baru setelah itu tahapan penentuan fungsi inverse. Ya, ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu membentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Nah, awalnya dia merupakan fungsi fx. Awalnya dia merupakan fungsi y itu merupakan fungsi fx, maka kebalikannya x itu sama dengan fungsi fy, sama seperti fungsi gx mau kita ubah ke dalam fungsi fx atau kebalikannya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, tuliskan x menjadi f aksen y sehingga f aksen y sama dengan fy. Nah, ini yang disebut dengan f aksen ini ya, yang saya lingkar ini f aksen ini disebut dengan inverse ya. Inverse. Ini dibaca inverse, f inverse, tapi saya baca f aksen 1. Maka yang ketiga, ubahlah variabel y dengan x sehingga akan didapatkan rumus fungsi inverse f aksen x. Ya, jadi awalnya dia mempunyai rumus inverse fx, rumus fx. Setelah diinverskan kembali, maka akan timbul rumus baru, yaitu rumus inverse-nya. Nah, ini adalah rumus-rumus yang dipakai kalau misalnya kalian menemukan soal bentuknya ax tambah b per EX tambah D, AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Nah, ini adalah fungsi inverse-nya. Ya, ini adalah fungsi inverse-nya. Jadi cukup kalian lihat bentuk soalnya. Bentuk soalnya diambil apakah bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, bentuk keempat dan lain sebagainya, ya. Dan juga kalau kalian sudah kalian lihat bentuknya, maka tinggal ikuti aja rumus dari fungsi inverse-nya. Nah, ini ada contohnya. Kalau kemarin itu kita menentukan fungsi gx sama g dikomposisikan ke fx. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah fungsi fx-nya. Sebuah pemetaan f difungsikan ke r jika r dengan g dikomposisikan ke fx 2x pangkat 2 ditambah 4x tambah 5 dan fungsi gx-nya itu 2x tambah 3, maka fungsi fx-nya itu berapa? Ya. Nah, untuk menentukannya ingat ya, g difungsikan ke fx itu sama dengan g fx. G dikomposisikan ke fx itu sama dengan g fx, ya. Nah, itu sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5. Masukkanlah persamaan gx sama dengan 2x tambah 3 ke persamaan g fx ini. Kayak di sini jadi 2 fx, x-nya ini diganti dengan fx, x-nya ini diganti dengan fx ditambah 3 sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5. Oke, kita kembali. Setelah itu 2fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5 dikurang 3. Ini 3-nya di sini positif berpindah menjadi negatif. Oke. 2fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x tambah 2. 5 dikurang 3, 2. Nah,
Baru setelah itu kita sama-sama kita bagi 2 semua. 2 dibagi 2 tinggal X pangkat 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2X. 2 dibagi 2 1. Oke, sampai di situ paham? Maka fungsi fx-nya itu X pangkat 2 ditambah 2X tambah 1. Sampai di situ paham? Paham ya? Oke, kita lanjut. Oke, ini contoh 2. Diketahui fungsi f difungsikan ke R jika R ditentukan oleh fx sama dengan 2x tambah 6. Tentukan rumus fungsi f aksen x atau f inverse x. Nah, inverse dari 2x tambah 6 ini. Daerah asal untuk fx, ya, daerah asal atau domain. Maka dicari lagi daerah asal inverse-nya dan gambar grafiknya. Ingat ya, di sini ada 2x tambah 6. 2x tambah 6 berarti kita lihat di rumus inverse-nya. 2x tambah 6 berarti kita gunakan rumus pertama, ax tambah b. Nah, maka inverse-nya itu x dikurang b per a. Kita buktikan, benar nggak, sama nggak? Oke. fx itu sama dengan y. Fx itu sama dengan y. Nah, dari mana itu tadi pernyataan di cara menentukan ini nih, cara menentukan inverse. Iya, ini dia. Ini ya. Y sama dengan fx atau fx sama dengan y, sama ya. A sama dengan min A sama dengan A, ya. Ini sama, maka masukkan ke dalam persamaan ini. Nah, makanya di sini ditentukan fx sama dengan y. Nah, fx-nya tadi berapa? 2x tambah 6 sama dengan y. 2x sama dengan y dikurang 6. X sama dengan y dikurang 6 per 2. Nah, kalau kita lihat di sini, inverse-nya di sini x dikurang b per a. X dikurang b per a. Karena di sini f inverse x. Nah, sementara di sini inverse-nya itu ke y, ya. Inverse-nya ke y. Jadi kalau karena di sini y, maka di sini inverse y, ya. Kalau di sini hurufnya y, berarti nanti di sini inverse-nya y. Nah, maka inverse y-nya itu sama dengan y dikurang 6 per 2. Nah, sedangkan inverse untuk x-nya, ya, inverse x-nya itu sama dengan x dikurang 6 per 2 sama dengan 1/2x dikurang 3. Nah, dari mana x dikurang 6 itu kalau kita pisahkan menjadi x dikurang x per 2 dikurang 6 per 2, ya. X per 2 dikurang 6 per 2 ini kalau kita pisahkan, ya. Ini supaya untuk membedakan yang y sama dengan yang x aja. Sebenarnya sama aja dua-dua nih, cuman hanya membedakan saja dia. Oke, 1/2x, ya. X per 2 itu sama dengan 1/2. Misalkan misalkan y per 6 berarti 1/6 kali y. 1/6 kali y atau 1/6 y, ya. Dikurang 3. Ini 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke, sampai sini paham? Paham enggak? Gak ada yang menjawab. Paham enggak? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Dijawab kalau saya bertanya. Jadi saya tahu meneruskannya atau tidak, ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian pertanyaan tadi ditentukan daerah domain atau daerah asal fx-nya dan daerah asal fungsi f inverse-nya. Nah, kenapa di sini elemen bilangan real? Oke, kita cari. Nah, kalau seperti ini kita lanjutkan, ya. Kita tentukan dia bilangan real apa enggak. Nah, kalau dia bilangan real berarti dia tidak sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0 berarti tidak ada daerah asal. Ingat ya yang saya jelaskan minggu kemarin. Kalau dia fx atau f inverse-nya itu sama dengan 0, maka dia tidak mempunyai daerah asal atau daerah lawan,
ya kalau dia tidak sama kalau dia sama dengan 0. Nah, kalau dia tidak sama dengan 0 otomatis bilangan real.